Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita kepadanya. Nantikan fellowship yang indah dengan Tuhan dan nikmati berkat-berkat di dalam ibadah saat ini. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, biarkanlah Engkau memberkati apa yang menjadi niat hati kami untuk beribadah kepadamu. Kudus sucikan segenap keberadaan kami sehingga Engkau layakkan kami untuk melakukan peribadahan ini, sehingga semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan dan sambut ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bertemu dalam kasih dan penyertaannya. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun karena berkat penyertaannya. Keadaan hidup baik adalah satu hal yang dirindukan dan dicita-citakan serta didambakan oleh semua orang. Oleh sebab itu, mari pada saat ini kita akan mengarahkan hati pikiran kita untuk melihat bagaimana jalan Tuhan yang tidak terselami oleh pemikiran dan hati manusia, namun yakin dan percaya bahwa jalan Tuhan iya dan amin memimpin ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Kita naikkan satu pujian, arti kehadiran-Mu. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar kasih-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, Ramadan sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Hidup dan tahan
Bapa kami di surga, biarkanlah jalan-Mu yang tersembunyi kami boleh nikmati karena kepercayaan kami kepadamu, kebergantungan kami kepadamu, keberpasrahan kami kepadamu ya Tuhan. Kehidupan yang secara kasat mata ada yang enak, ada yang tidak enak. Secara daging ini merasakan. Namun biarkanlah kami boleh melihat, merasakan bagaimana penyertaan-Mu yang indah, yang sempurna di dalam kehidupan orang yang percaya dan berharap kepadamu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar dan bahkan melakukan dalam kehidupan sehari demi sehari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ujian tadi menyatakan arti kehadiran Tuhan. Apa yang kita rasakan manakala kita menyatakan bahwa kehadiran Tuhan berarti dalam kehidupan kita? Karena dalam satu kehidupan yang nyata, ada banyak orang yang mengatakan kehidupan yang tidak mengenakkan secara jasmani karena penderitaan yang dialami lewat permasalahan, persoalan, dan pergumulan hidup. Apakah berupa pergumulan kesehatan, pergumulan hubungan, ataukah pergumulan perekonomian. Dalam realitas kehidupan nyata, orang memberikan satu sebutan bahwa kehidupan ini tidak mengenakan daging dan kehidupan ini mengenakan daging. Namun bagaimana arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya? Semua orang mengidam-idamkan, merindukan keadaan hidup baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan hidup baik adalah satu keadaan yang dirindukan semua orang. Apakah orang itu percaya kepada Tuhan ataukah tidak percaya kepada Tuhan, semuanya merindukan keadaan yang baik di dalam kehidupannya. Dan orang satu dengan yang lainnya berbeda manakala mencoba untuk menerjemahkan keadaan hidup yang baik itu. Ada yang menerjemahkan bahwa keadaan hidup yang baik adalah manakala seseorang punya rumah dengan berbagai macam fasilitas, memiliki rumah tangga dengan anggota keluarga yang lengkap, kemudian pekerjaan mapan. Itu adalah keadaan yang baik menurut terjemahan satu orang atau orang tertentu. Namun orang yang lain juga memberikan satu terjemahan lain pula, manakala keadaan hidup baik adalah punya rumah dengan berbagai macam fasilitas, berumah tangga dengan anggota keluarga yang lengkap, pekerjaan mapan, kemudian masih ada karir yang meningkat, kemudian investasi-investasi yang ada di mana-mana. Namun ada pula orang yang memberikan satu definisi bahwa keadaan hidup yang baik adalah manakala seseorang menikmati satu kesehatan, manakala seseorang itu bisa bekerja, melakukan rekreasi. Hanya itu. Jadi, orang memiliki terjemahan masing-masing manakala mendefinisikan keadaan hidup baik. Dan orang mencoba untuk meraihnya, mencapainya dengan berbagai macam hal. Dengan berbagai macam tahapan demi tahapan mereka mencoba untuk meraih dan mewujudkan apa yang mereka cita-citakan dengan apa yang namanya keadaan hidup baik. Menjadi pertanyaan kepada kita sekalian sebagai orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, bagaimana kita mengupayakan, bagaimana kita mewujudkan
keadaan hidup baik itu terselenggara dalam kehidupan kita, maka yakin dan percayalah firman Tuhan adalah menjadi landasan dan dasar utama. Mari kita akan mencoba melihat dari kitab Ulangan pasal yang kelima ayat 32 sampai dengan Ulangan pasal 6 ayat yang ketiga. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-32 sampai dengan Ulangan 6 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Pasal 6 ayat yang pertama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang mengupayakan mencapai satu hal yang diharapkan tentang keadaan hidup baik itu, maka firman Tuhan memberikan satu pemahaman kepada kita sekalian, bahwasanya keadaan hidup baik yang diraih, yang dicita-citakan, yang dijangkau oleh semua orang, maka orang percaya harus mengerti hal pertama tentang keadaan hidup baik. Hal pertama yang harus diketahui oleh orang percaya manakala mau meraih, mau mewujud nyatakan keadaan hidup baik adalah sebuah kenyataan bahwa keadaan hidup baik itu adalah ikatan janji Tuhan. Orang melakukan berbagai macam upaya untuk mewujud nyatakan, silakan. Tetapi kalau orang tidak memahami bahwa itu merupakan ikatan janji Tuhan kepada orang yang percaya, maka orang akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka orang akan mengupayakan dengan kemampuan pemikiran dan ototnya untuk menyelenggarakan apa yang namanya keadaan hidup yang baik itu. Oleh sebab itu yang harus diketahui oleh orang percaya dan menggantungkan hidup kepada Tuhan, bahwa keadaan hidup yang baik, keadaan hidup baik adalah ikatan janji Tuhan kepada orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah pasal 5 ayat yang kedua dan ketiga. Di sana disebutkan bahwa hal ikatan janji Tuhan itu disampaikan Tuhan kepada umatnya, orang-orang Israel pada saat itu. Kepada siapa? Apakah nenek moyang orang Israel? Bukan nenek moyang mereka. Tuhan mengikatkan perjanjian itu tentang keadaan hidup baik itu. Bukan. Tetapi kepada orang-orang Israel pada saat itu yang masih hidup. Di mana? Di Gunung Horeb. Siapa pengantaranya? Adalah Musa. Karena pada waktu itu orang-orang Israel takut menghadapi Tuhan karena mereka memiliki satu pemahaman, karena mereka menyadari siapa orang yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Karena orang yang berhadapan muka dengan Tuhan, orang itu pastilah mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada bagian Nats pasal 5 ayat yang kedua
dan 3 dari kitab Ulangan menyampaikan bahwasanya janji ikatan Tuhan kepada orang yang percaya itu disampaikan kepada personality orang-orang Israel yang masih hidup pada saat itu. Sehingga ini meyakinkan orang-orang Israel pada saat itu Tuhan berhadapan muka dengan muka dan mereka tidak mati pada saat itu manakala mendengar satu ikatan janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ikatan yang dibuat oleh Tuhan yang mengikat di antara Tuhan dan umatnya, ini yang harus diperhatikan oleh orang-orang Israel, umat Tuhan pada saat itu, adalah bahwanya keadaan hidup yang baik adalah sebuah janji Tuhan. Dan janji itu, ikatan itu, tujuannya adalah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari pasal yang ke-5 dan ke-6, maka ada berulang kali disebutkan bahwasanya tujuan dari ikatan janji Tuhan itu, 5 ayat yang ke-33 di sana disebutkan, supaya kamu hidup. Dilanjutkan lagi bahwa supaya baik keadaanmu. Dilanjutkan lagi, tidak hanya kamu hidup, tidak hanya baik keadaanmu, tetapi juga lanjut umurmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang disampaikan oleh Tuhan manakala ikatan janji disampaikan Tuhan kepada umatnya, orang-orang Israel pada saat itu. Dan juga pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 di sana disebutkan bahwa baik keadaanmu, kemudian menjadi sangat banyak, seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudara mencoba untuk membaca lagi pasal 6 ayat yang ke-24, disebutkan di sana bahwa keadaan baik itu adalah senantiasa dirasakan oleh umat Tuhan yang ada dan menikmati satu ikatan janji dengan Tuhan. Senantiasa baik keadaanmu. Kemudian di sana disebutkan juga bahwa ia membiarkannya hidup. Lebih detail lagi disebutkan karena menjadikan seseorang itu hidup benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang disampaikan oleh Tuhan. Satu hal yang utama manakala orang yang mencita-citakan keadaan hidup yang baik, orang harus memahami bahwa itu adalah ikatan janji Tuhan yang dibuat antara Tuhan dengan umatnya. Amin. Poin pertama ini harus dipegang. Poin pertama ini harus diketahui, dipahami. Karena memiliki satu tujuan, keadaan hidup baik. Tidak hanya suatu saat saja, tetapi lanjut umur dalam keadaan yang baik senantiasa. Perlu digarisbawahi hal itu. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Hal pertama, kita harus menyadari yang sesadar-sadarnya keadaan hidup baik adalah satu hal yang dijanjikan oleh Tuhan, dan itu semua diikatkan pada Tuhan dan manusia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan dan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Kemudian pada bagian yang selanjutnya disebutkan, apa sesungguhnya ikatan perjanjian itu? Ikatan perjanjian itu pada bagian yang kedua disebutkan bahwa merupakan ketetapan dan peraturan tata hidup umat Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Harus dipahami, keadaan hidup yang baik memang adalah suatu ikatan janji Tuhan, tetapi ikatan janji Tuhan itu berupa ketetapan dan peraturan yang harus dilakukan oleh
Manusia ditaati oleh manusia. Kalau tadi disebutkan di awal bahwa ikatan janji Tuhan itu membuat kehidupan atau keadaan yang baik pada manusia, tetapi ada juga hal yang harus dilakukan, dimengerti oleh manusia, dipahami oleh manusia bahwa keadaan baik itu manakala seseorang mentaati perintahnya. Dan perintahnya disebutkan dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-21 dijabarkan. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang engkau sembah. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan ingat, kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal ini yang harus dilakukan, hal-hal ini yang harus dimengerti. Dijauh hindarkan mana yang menjadi larangannya, dan apa yang menjadi arahan anjurannya itu yang harus dilakukan. Ini adalah perintah. Di dalam ikatan janji Tuhan, memang Tuhan akan memberikan satu keadaan yang baik. Tetapi di sisi lain, bahwa keadaan yang baik itu akan dinikmati oleh orang yang memperhatikan ketentuan, ketetapan, peraturan yang disampaikan oleh Tuhan sebagai satu perintah. Itu harus dilakukan, itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku sebagai umat Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, maunya janji Tuhan, tetapi apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk melakukan perintahnya dengan berbagai macam ketetapan dan peraturan itu diabaikan. Bagaimana mungkin orang mau menuntut? Maka orang tidak berhak menuntut apa yang Tuhan telah janjikan. Maka kalau sesuatu yang tidak enak, maka introspeksi diri sendiri. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dan telah terjadi dalam kehidupannya untuk merespon perintah Tuhan yang merupakan satu ikatan antara Tuhan dengan orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikanlah. Orang boleh mengupayakan apapun juga, meraih apapun juga tentang keadaan hidup yang baik itu. Namun orang harus menyadari bahwa itu adalah ikatan janji Tuhan yang merupakan satu perintah yang tidak boleh tidak, harus diikuti apa yang menjadi anjurannya untuk dilakukan orang percaya, dan juga menjauhi apa yang menjadi larangan supaya orang yang mengaku percaya itu tidak melanggar titah dan kehendak Tuhan. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, maka bersiap-siaplah untuk menerima, menikmati keadaan hidup yang baik itu. Baru bersiap-siap. Kalau seseorang menyadari bahwa itu adalah ikatan dari Tuhan, kalau seseorang itu melakukan perintah Tuhan, baru bersiap-siap menikmati keadaan yang baik. Dan bagaimana keadaan yang baik itu dirasakan adalah manakala ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan itu dilakukan dengan setia. Kesetiaan, keloyalitasan. Jadi orang yang melakukan satu kesetiaan, orang tidak akan merasa terintimidasi, orang tidak akan merasa tertekan
bahwa itu adalah satu perintah. Karena orang melakukannya dengan kesetiaan, dengan keloyalitasan, dengan ketaatan. Orang tidak akan menganggap bahwa manakala mengakui Tuhan Allah itu, Tuhan adalah Allah, adalah satu tekanan. Manakala tidak melakukan perbuatan membunuh, manakala tidak melakukan perbuatan berzina, atau tidak melakukan perbuatan mencuri, itu bukan merupakan satu tekanan, bukan, tetapi itu ada satu ketaatan, keloyalitasan. Jadi apapun yang diarahkan oleh Tuhan supaya orang percaya lakukan, mereka melakukan dengan setia, taat, loyal, dengan tulus hati, maka orang itu akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu keadaan hidup yang baik. Pada bagian tadi disebutkan bahwa keadaan yang baik itu senantiasa dirasakan, dinikmati dalam seumur hidup kita. Kita hidup menikmati kebaikan Tuhan. Anak kita menikmati kebaikan Tuhan. Cucu kita, generasi yang ada di bawah kita juga menikmati kebaikan Tuhan. Itu akan terjadi. Itu akan dirasakan manakala apa yang menjadi perintah Tuhan dilakukan dengan setia dan meregenerasikan apa yang menjadi tata aturan Tuhan, perintah Tuhan itu kepada generasi kita. Kita boleh menceritakan kepada anak kita. Kita boleh menceritakan berbagai macam hal, pertolongan-pertolongan yang Tuhan nyatakan kepada anak-anak kita. Dan anak-anak itu akan mengerti, memahami bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan dirasakan oleh orang tuanya. Dan mereka rasakan juga. Dan mereka pun juga boleh menyampaikan kepada generasi yang ada di bawah mereka, anak-anak mereka juga. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada satu pertanyaan pun yang tidak bisa dijawab oleh orang tua yang takut taat akan Tuhan, setia akan perintah-perintah Tuhan, manakala ditanya oleh anaknya, siapa Tuhan, bagaimana penyertaannya, bagaimana kasihnya. Orang tua akan dengan mudah memberikan satu jawaban kepada mereka, dan mereka pun akan percaya dan menceritakannya kepada orang-orang yang ada di bawah mereka, samping kanan kiri mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena apa? Karena orang yang percaya kepada ikatan janji Tuhan, orang yang melakukan perintah dengan tulus hati setia, menceritakan hal itu dalam keadaan duduk, berdiri, sedang berjalan, sedang berbaring. Semua yang diceritakan adalah kasih Tuhan. Semua yang diceritakan adalah pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini manakala seseorang mau menikmati kebaikan Tuhan, tidak hanya terputus pada satu generasi saja, tetapi generasi yang ada di bawahnya, generasi yang ada di bawahnya, generasi yang ada di bawahnya boleh mengenal siapa Tuhan yang disembah, siapa Tuhan yang menolong, memimpin, dan memberkahi, dan terus tetap serta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikanlah, karena ada ajaran-ajaran tentang perintah Tuhan yang disampaikan dengan tulus hati dan setia kepada orang-orang lewat lintas generasi. Amin. Ini yang harus dipahami dan dimengerti. Bahkan disampaikan lebih lanjut. Tuliskan, ikatkan di tanganmu, diberi tanda di jidatmu, bahwa Tuhan
Yahweh Allah orang Israel adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang menolong memberkati orang Israel pada saat itu. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini menjadi penebus kita sekalian, memberikan satu perlindungan pernaungan dari hari ke hari. Orang-orang Israel selalu menempel satu tulisan di ambang pintu atas, di pintu gerbang mereka keluar ada tulisan. Untuk apa? Supaya mereka mengingat, supaya mereka mengetahui, supaya mereka memahami siapa orang yang keluar masuk, bahwa Tuhan Allah orang Israel yang mereka panggil Yahweh adalah yang melindungi mereka. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka biarkanlah kita orang percaya yang merindukan, mendambakan keadaan hidup yang baik, biarkanlah kita boleh melihat bagaimana teladan orang Israel mensikapi ikatan janji Tuhan yang ada di dalam perintah-perintahnya untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh sampaikan kepada anak cucu, orang-orang yang ada di sekitar kanan kiri muka belakang kita, sehingga kehidupan atau keadaan yang baik itu tidak hanya dirasakan oleh sekelompok orang, tidak hanya satu keluarga saja, tidak hanya satu orang pribadi saja, tetapi banyak orang boleh menikmati satu keadaan hidup yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ingatlah bagaimana orang-orang Israel menikmati satu janji dan penyertaan yang daripada Tuhan. Kita pun sebagai orang yang percaya, yang ditebus, yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kita juga boleh memiliki satu pemahaman seperti orang Israel mendapatkan satu pemahaman yang daripada Tuhan, bahwa keadaan yang baik adalah janji dari Tuhan, sebuah ikatan yang terjadi antara Tuhan dengan umatnya. Apa yang harus dilakukan oleh manusia, lakukanlah. Tuhan telah melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bekerja, berusaha, andalkan Tuhan, nikmati ikatan janji Tuhan tentang keadaan hidup yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, biarkanlah firman-Mu termeterai dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati keadaan hidup baik yang merupakan ikatan janji-Mu antara Tuhan dengan orang percaya. Sehingga manakala kami mengupayakan, manakala kami bekerja, maka biarkanlah itu semua ada di dalam penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, dan juga yang menikmati siaran ini lewat YouTube. Tuhan, Engkau memberkati dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi beban pergumulan mereka tentang kesehatan, hubungan, ataupun juga perekonomian, kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkah-Mu tercurah atas mereka sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terus tak henti-hentinya kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati. Biarkanlah berbagai macam daya upaya untuk kebaikan negeri kami tercinta, Engkau memberkati lewat petinggi-petinggi negeri kami tercinta, di bawah arahan Presiden yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam penanggulangan masalah kesehatan yang disebabkan oleh apapun, kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menolong. Penanggulangan tentang satu hubungan yang retak di antara satu dengan yang lain dalam dunia perpolitikan,
Tuhan kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati. Ataupun juga pembenahan-pembenahan secara perekonomian, Tuhan pernaungan kasih-Mu nyata, sehingga kebangunan negeri kami tercinta boleh terjadi dan dirasakan oleh masyarakat negeri ini. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk seminggu yang akan kami lalui. Kami tidak tahu apa yang terjadi, namun biarkanlah berkat penyertaan-Mu tercurah atas kami sekalian, umat tetebusan-Mu yang menikmati satu pembenaran yang daripada-Mu oleh karena karya penebusan-Mu Sang Kristus Yesus. Biarkanlah berkat yang dirasakan oleh umat-Mu Israel juga kami sekalian boleh nikmati, rasakan keadaan hidup yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semuanya itu kami pinta melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus nyata menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Salam sehat, semangat menikmati keadaan hidup baik bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.